ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Baik. Pada 2 episode yang lalu saya pernah menjelaskan, tapi ada sedikit keliru pengucapan. Waktu itu saya nggak tahu bahas apa. Ini kok soundnya nggak enak tapi ini. Nggak usah sih. Sudah dengar kan suara saya? Saya waktu itu menjelaskan Mushaf Al-Quran edisi cetak. Kan mesin cetak itu kan baru ditemukan tahun berapa ya? Edisi cetak pertama kali itu dicetak bukan di Turki. Waktu saya menyampaikan di Turki. Yang perlu saya revisi itu di Jerman tahun 1694. Berarti abad ke berapa kalau 1600 itu? Abad ke 17 ya. Tapi sebelum itu tidak tulis tangan kan begitu. Kemarin sudah saya singgung sedikit tentang beberapa penulis atau khotot yang menulis salinan-salinan mushaf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Saya punya hutang pertanyaan enggak? Untuk menjawab enggak kemarin? Buatan dulu. Ya wes, nanti kalau masih punya hutang sampai sahur dulu. Ini masakan di sini lah ini. Bukan. Oh. Aromanya teh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Safahah dulu apa Fathul Manan dulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini tentang ilmu qiraat semakin membuat kita penasaran. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal qira'atu illa al-lafzu wa nutquhu wal farqu baina hadha wa dhalika wadihun bayyinun. Walladhi arahu huna wallahu a'lam huwa an nufassil al-qawla fil qira'at. Walladhi lan sesuatu aro yang berpendapat sopo saya. Ini kata penulis buku ini. Hu ing alladhi huna ing dalam kini wallahu a'lam. Tapi pendapat itu ini saking tawadhunya muallif kitab ini. Jadi setelah beliau mengamati ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa qiraat dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sama. Lalu yang kedua, qiraat dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang berbeda. Lalu yang ketiga, qiraat dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak bisa sama persis, tapi juga tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ada irisan, ada keterkaitan yang saling terkait, ikatan itu sangat kuat. Lalu penulis kitab ini setelah melihat ada tiga pendapat tadi, maka beliau menyampaikan ini untuk merinci an-nufassilal qaul. Tapi beliau saking tawadhunya sehingga ditambahi wallahu a'lam. Yang paling tahu, yang paling benar, yang paling tahu kebenaran adalah Allah. Huwa ya alladzi an-nufassila yantoh merinci sapa kami al-qaula ing pendapat-pendapat atau ing pendapat qaul tadi itu fil qiraat. Apa isi dari ini? Tafsil qaulnya fal qiraatu qismani. Jadi gini, qiraat itu ada dua macam. Al-qiraat, fal qiraatu utawi qiraat iku qismani, ada dua macam. Rupane al-maqbulatu wal mardudatu, yaitu qiraat yang maqbulah yang dapat diterima, wal mardudatu yang ditolak atau tertolak.
Berarti kalau makbulah itu sudah memenuhi kriteria atau persyaratan-persyaratan. Kalau yang mardudah berarti tidak memenuhi persyaratan sebagai qiraah yang makbulah. Persyaratannya kurang. Yang A, yang makbulah itu apa? Al-makbulatu hiyal lati tatawaffaru fiha asyurutu thalathatu. Qiraah yang makbulah, al-qiraatul makbulah, hiya ya makbulah iku allati kang tatawaffaru yang terpenuhi. Tatawaffaru yang terpenuhi fiha ing dalam allati opo asyurut. Syarat-syarat al-thalathatu yang 3. Berarti ada 3 syarat yang sudah terpenuhi sehingga qiraah itu menjadi makbulah. Rupane yang pertama antakuna yen to ono apa qiraah makbulah iku mutawatiratan. Qiraah mutawatirah. Saya ingin menjelaskan ini. Antakuna mutawatiratan. Mungkin di antara panjenengan sudah banyak yang lihat atau nonton YouTube ceramahnya Gus Bahak ketika di Pondok Krapyak di Al-Munawwir itu Gus Bahak pernah menyampaikan itu mengupas tentang sanad. Jadi gini kan syarat yang pertama ini tiga-tiganya ini tidak boleh bolong, harus terpenuhi tiga-tiganya sehingga qiraah itu disebut makbulah. Berarti qiraah yang dapat diterima. Syarat yang pertama itu mutawatir. Kita tahu mutawatir itu definisi yang sangat gampang kita pahami. Mutawatirah itu diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan dusta atau kebohongan. Kalau hanya 1 atau 2 orang, ini masih mungkin kong kaling kong apa istilahnya, untuk melakukan kebohongan. Terus ini harus sesuai diatur. Tapi kalau satu kelas isi 50 orang itu tidak bisa. Bikin kesepakatan begitu ya, nanti bilang ke dosen ini. Nanti ada yang merasa bersalah. Sehingga nanti secara diam-diam kadang bilang ke dosen, Ustaz saya mohon maaf. Sebenarnya saya kemarin tidak mau Ustaz, tapi saya tidak enak sama teman-teman. Apa masalahnya? Oh kan begitu. Ini berarti mutawatirah. Kalau 50 itu sudah mutawatirah. Lah Quran itu harus diriwayatkan secara mutawatirah dalam satu tobakoh. Sehingga sampean-sampean yang punya sanad, umpama sudah setor ngaji sanatan lalu dapat sanad, saya ngaji ke guru saya, maka jangan difahami bahwa sampean itu ngaji sendiri dan guru sampean ke gurunya itu juga sendirian. Enggak. Kalau bahasanya Gus Bahak itu hanya istilahnya fardun minal jam'. Sampean kalau ngaji di pondok itu kan nggak dewean, santri lain kan banyak yang ngajinya sama ke guru. Guru sampean ketika dulu mondok itu juga konconya akeh sing seakantan itu. Ini mutawatir. Sehingga nek ada kesalahan si titik itu yang lain akan mengingatkan, keliru ini. Makanya perlunya mudarosa, perlunya apa istilahnya? Partneran. Jadi partner itu perlu dalam segala hal. Jadi punya partner. Jadi itu perlu. Itu namanya mutawatir. Jadi kalau ada umpama sanad, saya ngaji ke guru saya ke guru saya sampai pada Rasulullah. Kok disebutkan hanya 1, maka jangan difahami ya hanya itu, tapi ini harus difahami ini mutawatirah, yang ini yang segenerasi itu banyak. Termasuk ketika Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid itu menetapkan rawi, kenapa kok rawi diambil hanya itu? Itu sebenarnya yang ngaji ke Imam Asim contohnya. Kan yang diambil 2 rawi, Syu'bah sama Hafiz. Itu yang ngaji ke Imam Asim ya enggak hanya 2 muridnya, tapi diambil yang paling bisa dipercaya, paling cemerlang, paling pinter, paling top. Sehingga ini yang dijadikan ini loh, yang meriwayatkan bacaannya Asim. Kalau kita tarik lebih jauh nih, Quran itu sejak dulu yang mutawatirah. Nanti yang tidak mutawatirah, yang tidak memenuhi syarat itu nanti akan diseleksi, dan itu dalam konteks sejarah itu sudah diklasifikasikan oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Saya ingin cerita dari mana dulu? Dari sini aja, tak kemana-mana. Jadi gini ya, Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah. Ini nggak apa-apa ya cerita sejarah, tapi sampai saya ingin runtut sampai pada masa
Ibnul Jazari. Ibnul Jazari. Sanad yang kita terima di sini mesti melewati Ibnul Jazari. Jadi gini, ini saya ulangi berkali-kali. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Pada masa Rasulullah, al-ahruf as-sab'ah itu sudah ada. Ngeri, saya kaget tadi, maskernya merah. Ini tanda apa ini? Kasih gambar bagus. Saya lanjutkan. Mohon maaf ya Mas Haris. Pada masa Rasulullah, itu Rasulullah tuh mengajarkan Al-Quran itu sudah ke banyak orang. Ini sudah berarti banyak, mutawatir. Makanya ketika terjadi bacaan yang tidak sama yang diterima oleh sahabat, ini langsung lapor ke Rasulullah. Yang paling terkenal riwayat dalam hadis di Sahih Bukhari itu ketika sahabat Umar ibn Khattab jadi makmum, imamnya sahabat Hisham bin Marwan. Hisham, beda ya dengan Hashim. Sahabat Hisham. Nah, ketika itu membaca surat Al-Furqan. Cuman saya masih penasaran sampai hari ini itu di ayat yang mana, itu saya belum menemukan. Mungkin kalian ada yang menemukan. Jadi di penjelasan di hadis itu hanya surah Al-Furqan. Tapi di ayat berapa enggak tahu. Kok kemudian beda bacaannya? Nah, sahabat Umar kemudian merasa, loh ini belajar ngaji ke siapa? Ini kok begini bacaannya? Siapa yang ngajarkan Al-Quran kepada sampean? Ditarik. Kemudian singkat cerita ditanya sama yang belajar ngaji ke siapa? Ke Rasulullah. Akhirnya sama-sama menghadap ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa kadzalika unzila. Atau di riwayat yang lain, unzilal Qur'an wa ala sab'ati ahruf. Sudah. Berarti varian bacaan itu eksistensinya itu sudah ada sejak Rasulullah karena semuanya memang dari Allah. Seiring berjalannya waktu ini qiraat ini berkembang. Jadi sahabat yang diajarkan begini beda dengan sahabat ini, itu ketika ngajar punya murid di sana otomatis akan berbeda bacaannya. Sampai berkembang sampai pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 69 Hijriah. Lahirnya mukhtalaf, tapi tidak tahu tahun berapa. Beliau termasuk generasi tabi'in, generasi awal. Abul Aswad Ad-Du'ali ini merasa resah, sekaligus beliau adalah gubernur Basrah ketika itu, merasa resah karena beberapa orang, karena Islam ini kan pada masa itu. Ini kalau masa Utsman ini sebenarnya sudah resah Utsman, makanya ketika itu, ini sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali ya, Utsman dulu. Ketika Utsman itu sudah resah, kenapa? Karena pemeluk agama Islam itu sudah orang-orang non-Arab yang tidak memiliki dzauq lughawi, tidak memiliki rasa bahasa Arab yang baik, sehingga qiraat ini banyak yang keliru. Akhirnya Utsman ibnu Affan punya inisiatif menyatukan Rosem itu, itulah terkenal dengan Rosmul Imam atau Ar-Rosm Al-Uthman. Salinan itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa salinan, ada 5, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Dan itu disebar ke kota-kota besar, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, lalu Syam. Jadi itu penulisannya kalau memang bisa diakomodir dalam satu bentuk rosem, maka diakomodir dalam satu bentuk rosem. Contohnya Maliki itu tanpa alif itu sudah bisa mengakomodir yang dibaca panjang. Tapi kalau tidak bisa diakomodir, ada yang baca sari'u, ada yang wasari'u, kok ada tambahan wawunya, maka ditulis salinan wawunya, disebar ke daerah di mana qiraat itu di daerah itu berkembang seperti itu. Nah, selain mushaf-mushaf itu untuk menyelamatkan dan menjaga kemurnian Al-Quran itu dibakar. Tapi bakarnya bukan tujuan untuk melecehkan, tapi untuk menyelamatkan dan untuk menjaga originalitas atau keotentikan Al-Quran. Sampai pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali itu tidak ada titik, tidak ada harokat salinan mushaf.
Akhirnya Abul Aswad ini galau. Wakilah lapor ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian gara-garanya memang Abul Aswad ini mendengar ada orang baca, kemarin sudah saya sampaikan, Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli. Itu fatal. Kok dibaca wa rasuli? Padahal di qiraat itu tidak ada yang baca wa rasuli. Akhirnya di situ Abul Aswad punya gagasan untuk membuat tanda baca harokat. Jadi harus dibedakan antara harokat yang harokat dengan yang tanda atau simbol bagi harokat. Kalau kita baca kitab tidak ada harokatnya, itu jangan dikatakan tidak ada harokatnya, mesti ada harokatnya, tapi include di dalamnya. Karena sudah otomatis terbaca. Kalau tidak ada harokatnya ya mati konsonan itu. Karena harokat dinamakan harokat, sumiyat al harokat li annaha tuharrikul harfa, kan begitu. Dinamakan harokat karena dia menggerakkan huruf yang konsonan itu. Makanya pinter Ibnu Abul Aswad itu. Abul Aswad itu mulai merumuskan kalimat dalam bahasa Arab ada 3, ismun, summa fi'lun, wa harfun. Dilaporkan ke Sayyidina Ali sebagai khalifah, kata Sayyidina Ali, unhuha dan nahwa. Itu cikal bakalnya nahwu. Udahlah, tempuhlah jalan ini, suruh teruskan, bikin formulasi yang itu diambil dari syawahid dari kalamullah, kalamun nabi, dan kalamul Arab. Ini masih panjang ceritanya, karena nanti saya cerita sampai Ibnul Jazari, gara-gara mutawatir. Ini baru abad kedua Hijriah. Belum, ini baru abad pertama Hijriah, Abul Aswad. Akhirnya kata Abul Aswad itu begini, manggil muridnya, saya akan membuka mulut saya. Kalau dua bibir saya ini terbuka, fatah tu syafatayya al-harfa fadha' nuqtatan fawqahu, maka letakkanlah titik di atas huruf itu. Ingat loh ya, waktu itu nggak ada titik, nggak ada harokat, kosongan. Makanya wong saiki ono maca Quran sih, terus ono harokat ono titik ijik, dengan keliru itu sinaune sih nggak temenan. Tapi nggak ada di sini, di tempat lain. Eman gitu. Itu sudah jauh lebih terbantu. Hasil sesuatu yang dipelopori Abul Aswad. Nah, munculnya ilmu-ilmu bahasa Arab itu mulai pemantiknya, pelopornya itu Abul Aswad ini. Lalu kata Abul Aswad, maka buka ini titik, maka karena mulut atau bibirnya buka, maka disebut fathah, sak bukaan. Kan begitu. Kalau bibir saya ke bawah atau pecah, tidak menyatu antara dua atas dan bawah ini, maka letakkanlah titik di bawahnya, simbol bagi harokat kasroh. Jadi kalau harokatnya sudah ada, tapi simbolnya itu loh harus dibedakan. Karena dulu penulisan Al-Quran zaman Rasulullah itu menggunakan khat kufi kuno yang belum mengenal titik, belum mengenal harokat. Kan kemarin sudah saya sampaikan, nanti baru berubah ke tulisan naskhi itu pada masa Ibnu Al-Muqlah. Jadi dulu penulisannya pakai kufi, lalu kufi kuno. Oke, saya lanjutkan. Abul Aswad, inilah beliau pelopor yang kalau dalam kajian nahwu, ini beliau adalah ulama Basroh, ulama nahwu aliran Basroh generasi pertama. Ini punya murid, banyak muridnya. Di antaranya yang paling cemerlang, paling terkenal ada namanya Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat tahun 89 Hijriah. Sama ada namanya Yahya bin Ya'mur. Lah muridnya Abul Aswad ini menyempurnakan titik harokat dari Abul Aswad itu ditambah nuqtatul i'jam. Nuqtatul i'jam itu apa? Titiknya huruf. Sehingga nanti secara mu'jami huruf itu punya perbedaan antara kha dengan jim. Ini Nasr bin Asim Al-Laythi. Paham nggak sini? Nasr bin Asim Al-Laythi, Yahya bin Ya'mur itu punya murid namanya Abu Amr ibnul Ala. Punya murid lagi namanya Abu Ishaq Al-Hadrami. Punya murid juga namanya Isa bin Umar. Abu Amr ibnul Ala inilah termasuk salah satu imam kiroat dalam kiroat sab'ah yang ditulis oleh Ibnu Mujahid. Makanya kalau ada Abu Amr Al-Basri, Imam Al-Basri dari Basrah, itu termasuk tokoh ahli nahwu. Abul Aswad Abdul Ali apakah tidak hafal Quran? Ya hafal.
Karena ulama-ulama dulu itu ya mesti dasarnya berangkatnya dari Al-Quran. Makanya kalau kalian belajar ilmu qiraah, nanti di ilmu qiraah itu ada namanya An-Nahwiyani. An-Nahwiyani itu dua ahli nahwu. An-Nahwi itu yang dimaksud adalah rujuknya kepada Abu Amr dengan Ali Al-Kisai. Ali Al-Kisai. Nanti Ali Al-Kisai generasi mana? Nanti ini runtut ini. Mudah-mudahan ingat. Saya lanjutkan. Abu Amr ibnul Ala, Isa bin Umar, Abu Ishaq al-Hadrami itu punya murid namanya Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Nah ini Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Abul Aswad ad-Du'ali. Titiknya harokat tadi itu dengan menetapkan apa? Menetapkan separuh dari huruf. Karena Al-Khalil itu begini pemikirannya. Al-Khalil itu pinternya luar biasa. Al-Khalil lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Nah, Al-Khalil itu merumuskannya begini. Pada prinsipnya, harokat itu dalam pengucapannya itu adalah separuh dari huruf. Jadi harokat itu separuh, benar ya? Harokat itu separuh dari huruf. Maka kalau dalam pengucapannya harokat itu nilainya separuh dari huruf, maka labudda fil kitabah. Maka mestinya dalam penulisan itu juga istilahnya? Dalam penulisan itu juga dibuktikan bahwa ini separuh dari huruf. Akhirnya disitulah Al-Khalil menemukan satu rumusan. Karena tadi itu titik tadi, titik yang digagas oleh Abul Aswad sebagai titiknya harokat dengan titiknya huruf, ini kan campur. Tadi Abul Aswad tadi kalau dhamma itu titiknya di atas tapi agak anshimali, agak ke kiri, tidak lurus pas di atas huruf. Akhirnya oleh Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi disempurnakan. Karena fathah itu mesti identik gandengannya alif, kalau kasroh gandengannya ya, kalau dhamma gandengannya wawu, maka alif yang panjang itu dipotong separuh karena nilainya separuh. Buktinya apa? Kalian kalau membaca mat tabi'i itu berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat. Sehingga nilai dua harokat itu sama dengan satu alif. Alif itu huruf, harokat ya separuhnya dari huruf. Maka ditaruhlah separuh itu, ditaruh di atas, dimiringkan, jadilah fathah yang kita kenal hari ini. Kasroh, ya, wawu dikecilkan, karena wawu kalau dipotong jadi subur. Maka wawunya diperkecil. Inilah salah satu temuan yang luar biasa di samping jasa Al-Khalil yang juga sangat banyak. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika itu qiraat ini masih tersebar luas dan belum ada yang meneliti, walaupun ada penelitian-penelitian yang ringan, tapi belum ada yang meneliti secara seksama, secara detail. Iki sing qiraat yang diterima itu yang seperti apa, itu belum. Sehingga ulama-ulama berikutnya, ada seorang ulama yang namanya Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu lahir tahun 154 Hijriah. Wakilah ada khilaf, ada yang mengatakan 157 Hijriah. Wafat tahun 224 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Al-Qiraat. Inilah yang banyak para ulama yang mengatakan bahwa beliau inilah yang mempelopori menjadikan satu disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu qiraat dan disiplin ilmu tajwid. Jadi namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Lahir 154, wafat 224 Hijriah. Nah, beliau menuliskan itu tentang bacaan yang jelas. Tapi ini masih menghimpun, ya, masih menghimpun kira-kira ada 25 imam qiraat. Termasuk dari 25 imam qiraat yang tokoh-tokoh itu dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam itu, termasuk 25 itu diantaranya adalah 7 imam qiraat itu masuk di situ. Setelah masa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, saya harus mengalah. Karena bantalnya cuma satu. Kalau bantalnya 2, saya bisa satu-satu.
Nggak usah ambil bantal lagi. Sama karek tolak-tolak, bantal. Nggak usah, guling aja sama selimut. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau gak sampai katakan Dani. Soalnya paham, ini agak sampai katakan Dani, paham? Paham nggak paham pokoknya guyu. Saya lanjutkan. Jadi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu juga punya jasa yang luar biasa. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu seorang pakar di banyak hal, termasuk beliau pakar ekonomi. Jadi kalau tokoh-tokoh dulu itu tidak tanggung-tanggung, tidak hanya satu pakar kilo, tapi juga pakar di bidang yang lain. Ibnu Sina itu kita tahunya ahli kedokteran, tapi beliau itu pakar di bidang fonologi. Ya sufi juga, ya filosof juga. Jadi luar biasa. Setelah masa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam inilah yang kemudian menginspirasi ulama-ulama berikutnya. Termasuk ketika itu ada namanya Abu Bakar ibnu Mujahid yang lahir pada tahun 245 Hijriah, wafatnya tahun 324. Nah, Ibnu Mujahid inilah yang kemudian beliau melakukan penelitian. Jadi imam-imam itu diteliti, diseleksi betul secara ketat. Imam Ibnu Mujahid itu beliau seorang pejabat tapi sekaligus seorang ulama. Sehingga beliau punya wewenang untuk ketika membukukan kitab beliau yang berjudul As-Sab'ah itu. Jadi Ibnu Mujahid, Abu Bakar ibnu Mujahid itu lahir tahun 245, wafat tahun 324 Hijriah. Berarti abad ke-4 Hijriah awal wafat. Di tangan Abu Bakar ibnu Mujahid inilah terklasifikasikan setelah diteliti memenuhi 3 syarat qiraah maqbulah ini. Yang pertama mutawatir, yang kedua sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang ketiga sesuai dengan Rasm Utsmani walau ihtimalan. Nanti saya jelaskan. Maka ketemulah 7 imam. Siapa di antaranya 7 imam? 7 imam itu ya sudah kita ketahui. Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, lalu Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, lalu Hamzah, Asim, Ali Al-Kisai, Al-Kufiyun. Jadi yang 3 ini Kufi, dari Kufah. Lalu ada perawi. Dari apa yang ditulis oleh Imam Abu Bakar ibnu Mujahid yang membatasi hanya 7, walaupun ketika itu banyak kritikan. Kritikannya apa? Kritikannya adalah kenapa Ibnu Mujahid kok memilih hanya 7 imam. Sehingga ketika itu saja banyak orang yang salah persepsi, dikira 7 imam itu ya al-ahruf as-sab'ah dalam hadis. Karena ketepaan podo-podo itu. Bisa diikuti ya? Jadi banyak orang mikir, oh ini qiraat sab'ah itu ya al-ahruf as-sab'ah, padahal tidak. Zaman Nabi ketika Rasulullah bersabda, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Atau kemarin hadis yang kemarin saya bacakan, aqra'ani Jibrilu ala harfin falam azal astaziduhu wa yaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Itu tidak, bukan, jangan dipahami kalau sab'ahnya 7 imam itu adalah sab'ati ahruf. Tetapi karena tadi itu Ibnu Mujahid itu punya wewenang karena beliau juga sebagai seorang pejabat, sehingga itu tetap dipopulerkan, akhirnya tersebar. Disitulah orang semakin mengenal qiraat itu, mulailah disiplin ilmu qiraat semakin mengerucut dan terbentuk. Pada fase berikutnya menginspirasi ulama lain, ada namanya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani itu termasuk pakar Rasm. Jadi pakar qiraat sekaligus pakar Rasm. Abu Amr Ad-Dani itu lahir pada tahun 371, wafat tahun 444 Hijriah. Itu punya murid namanya Abu Dawud Sulaiman bin Najjar. Lahir tahun 413, wafat 496 Hijriah.
Dua orang inilah yang disebut asy-syaikhani fi rasm. Asy-syaikhani fi rasm. Jadi dua guru besar dalam bidang rasm dan dua-duanya membentuk madhab. Yang madhabnya guru dengan murid ini berbeda. Ya, rasm kita dengan rasm Madinah itu beda madhab. Tapi sama-sama rasm Utsmani. Jangan dikatakan mushaf standar Indonesia tidak rasm Utsmani. Ini sama. Rasm kita itu punya kesamaan dengan mushaf Libya. Lah, Abu Amr Ad-Dani ini itu membuat tulisan yang berjudul At-Taisir fi Sab'ah atau fil Qiraat As-Sab'ah. Beliau menyederhanakan dari kitabnya Ibnu Mujahid tadi, itu disederhanakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Sehingga orang diharapkan lebih mudah untuk mengkaji. Jadi Abu Amr Ad-Dani itu periodisasinya begitu. Pada fase berikutnya ada seorang ulama yang luar biasa, padahal bukan orang Arab. Ulama-ulama dulu itu banyak yang non-Arab. Ini orang Spanyol, orang Eropa, lahir di kota namanya Sativa. Itulah kemudian nisbat namanya diarabkan jadi Shatibi. Shatibi itu dari kota Sativa di Spanyol. Sama kayak saya baca tafsir Al-Qurtubi itu Cordova di Spanyol. Andalus, kalau dulu Al-Andalus. Imam Asy-Syatibi, ini harus dibedakan ya. Ini Asy-Syatibi fil Qiraat itu namanya Abul Qasim bin Firuh Asy-Syatibi. Ini harus beda dengan Imam Asy-Syatibi dalam Maqasidus Syariah. Kalau kalian pernah belajar yang teman-teman yang syariah ini, mungkin pernah tahu Imam Syatibi terkait Maqasidus Syariah. Itu beda. Kalau itu namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi, tapi kotanya sama. Kan bicara tentang Maqasidus Syariah itu tentang Al-Kulliyat Al-Khams itu. Ada Hifdzuddin, Hifdzun Nafas, Hifdzul Mal, Hifdzul Aql, Hifdzun Nasal barang itu. Itu Imam Syatibi yang berbeda. Lah Imam Asy-Syatibi ini lahir tahun 538 Hijriah. Wafat tahun 590 Hijriah. Masih muda sebenarnya, 52. Ulama-ulama dulu produktif. Imam Syafi'i aja 54 wafat, tapi meninggalkan banyak karya. Nah, Imam Syafi'i itu kan lahir 150, wafat 204. Berarti umurnya hanya 54. Jadi Imam Syafi'i itu tidak menangi Imam Abu Hanifah, tapi beliau belajar ke muridnya Imam Abu Hanifah yang namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kan begitu. Jadi di tahun yang sama 150 Hijriah itu Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Kan Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150. Imam Malik 93 Hijriah, wafat 179. Kalau Imam Ahmad bin Hambal 164, wafat 200. Lahir 154 ya, wafat 264 kalau tidak salah. Nanti tolong dicek lagi. Saya lanjutkan. Imam Syatibi itu karena beliau adalah seorang sastrawan, ahli syair, cerdasnya luar biasa. Dan beliau itu, ini yang luar biasa, beliau itu buta. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu, butanya sejak lahir. Ada yang mengatakan, enggak, usia berapa itu mulai tidak bisa melihat. Itulah beliau menulis nazom yang terkenal dengan Syatibiyah. Ada kitab yang sangat terkenal, Hifzul Amani wa Wajhut Tahani itu. Itulah yang nanti setelah generasi berikutnya disebut dengan Thariqah Syatibiyah, itu ya berangkat dari Syatibi. Ya kalau Thariqah Syatibiyah itu nanti Thariq setelah rawi itu hanya ada satu, yaitu Thariq yang melalui Ubaid bin Sobah, bukan Amr bin Sobah. Yang Ubaid bin Sobah itulah yang disebut Thariq Syatibiyah. Bulat. Oh, apa wis. Mbok dibalen meneh, videonya dibalen di mana? Ini gara-gara mutawatirah ini kok malah panjang ini. Jadi Imam Asy-Syatibi itu lahir tadi ya 538 Hijriah, wafat 590 Hijriah, menghasilkan karya yang luar biasa.
Dan ini yang menjadi rujukan banyak orang. Jadi 7 imam. Jadi Imam Syatibi itu terinspirasi dari siapa? Nazom yang dibikin oleh Imam Syatibi itu ngambil dari At-Taisirnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani, At-Taisirnya itu adalah ngambil dari Sab'ahnya punya Ibnu Mujahid. Bisa dipahami? Saya lanjutkan. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, ini kiroat ternyata yang di luar itu masih ada beberapa. Karena kiroat itu banyak sekali. Tetapi kalau yang sudah dilakukan penelitian, ya yang 7 itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan itu diakui oleh mayoritas dan semua umat, semua ulama ketika itu. Karena Ibnu Mujahid penelitiannya tidak asal-asalan. Jadi sudah menetapkan. Medpen-nya sudah matang ketika itu. Nggak kayak kita, kuliah medpen nggak apa-apa. Maksud saya dulu ketika kuliah. Sampai sekarang ya cik ini ya, sembuh. Saya lanjutkan. Sampai pada masa Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari itu lahir 751. Wafat 833 Hijriah. Imam Ibnu Jazari itulah yang kemudian beliau merasa begini, ini kalau saya tidak melakukan penelitian ulang, penelitian lagi, maka nanti kiroat itu ya hanya terbatas 7 itu. Padahal khazanah kekayaan kiroat yang termasuk kiroat itu dalam keputusan Muktamar Internasional tentang kiroat itu harus dilestarikan karena itu bagian dari ijaz Al-Quran. Kata Ibnu Jazari, saya akan mencoba untuk melakukan penelitian lagi. Ibnu Jazari melakukan penelitian lagi secara detail, akhirnya ketemulah ada tambahan 3 kiroat lagi. Inilah yang kemudian dikenal dengan kiroat Al-Kiroat Al-Ashr Al-Mutawatirah. Jadi yang ternyata yang 3 tambahan ini itu juga bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi kriteria persyaratan kiroah yang makbulah. Setelah generasinya Imam Ibnul Jazari, ini tidak ada yang melakukan penelitian lagi, tapi hanya melanjutkan. Karena kita ini mengkaji Syatibiyah saja sudah sak perkorongan diri. Jadi menghafal nazom Syatibiyah di beberapa lembaga itu ada yang menghafal itu. Jadi Imam Syatibi itu saking cerdasnya itu sampai membuat rumus. Jadi rumus untuk imam ini luar biasa. Padahal bednya ada 1000 berapa itu beliau buat. Nah kalau bed syair itu kan indah itu. Qafiyahnya itu tertata betul. Kita ini bikin puisi bahasa Indonesia saja kalau ya, saya bukan kita ya. Kalau kita kok saya terlalu merendahkan Anda nanti. saya ini lu padahal bukan orang Arab ini. Dan ternyata ini membuka peluang bagi kita, walaupun kita ini bukan orang Arab, orang ajam, tapi kalau belajar sungguh-sungguh itu bisa punya dzauq yang baik terkait dzauq lughawi bahasa Arab. Bahkan di buku apa itu dijelaskan itu ternyata dari 7 imam qiraat sab'ah itu. 7 imam qiraat sab'ah itu. Yang 5 itu masih keturunan Mawali, Buddha. Jadi yang 5 itu keturunan Buddha. Baru yang 2 itu keturunan memang sudah darah biru, yaitu Imam Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri dengan Imam Abdullah Ibnu Amir Asyami. Itu yang memang asli darah biru. Yang lain itu Buddha. Ternyata hikmahnya orang untuk menjadi mulia itu tidak bisa hanya mengandalkan dari sisi nasab. Oh, saya ini anaknya kiai, nggak usah sinau. Tapi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu, sehingga derajatnya bisa tinggi, termasuk menjadi imam-imam qiraat. Sama kayak hikmah Jibril dengan Rasulullah itu status sosialnya di hadapan Allah itu lebih tinggi Nabi Muhammad. Buktinya ketika Mi'raj itu yang bisa ketemuan hanya Rasulullah. Jibril menunggu dan tidak bisa naik sana. Rahasianya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya itu
orang belajar ngaji itu jangan pernah melihat status sosial, tapi yang dilihat itu adalah terkait bagaimana seorang pengajar itu yang betul-betul akro. Ada di tingkat kita atau anak alia, tapi dia sudah lebih memahami, bacaannya lebih fasih, lebih akro, hafalannya lebih bagus. Maka kita belajar tidak perlu malu. Saya kan sudah semester 7. Enggak, itu kan adik baru kemarin. Nah kalau untuk panggilan ya tidak apa-apa. Karena kita ini biasanya manggil itu kalau semesternya bawah kita manggilnya adik. Tapi tetap kalau dalam belajar umpama diingatkan, enggak mau nerima, ini keliru. Nabi Muhammad saja belajarnya kepada Jibril alaihissalam, kan begitu. Saya lanjutkan. Sehingga di sini Imam Ibnul Jazari itu menulis kitab An-Nashr fil Qiraat al-Ashr, lalu disederhanakan menjadi Thayyibatun Nashr. Beliau juga menulis Ad-Durrah al-Mudhi'ah. Nah, disinilah muncul qiraat ashr. Lalu muncullah pada generasi berikutnya ada yang namanya Thariqah Ad-Durrah, itu karena diambil dari kitab Ad-Durrah al-Mudhi'ahnya Ibnul Jazari. Ada yang menyebutkan Thariqah Thayyibah. Thayyibah itu apa? Ya nama kitabnya Thayyibatun Nashr itu. Sehingga thariqnya setelah diteliti oleh Ibnul Jazari, setelah dari rawi Asim, itu thariqnya tidak hanya Ubaid bin Sobah, tapi ada Amr bin Sobah. Maka thariq yang Amr bin Sobah inilah yang disebut dengan thariq Thayyibah. Bisa dipahami? Tuh, urusannya tuh. Jadi itu mutawatir. Dan perlu diingat sekali lagi, semua itu belajar dalam konteks tawaturan, mutawatirotan. Tawaturan itu ya muridnya banyak, tidak hanya satu-satu. Nggak bisa ngajar ngaji, kamu tak ajarin, tapi rahasia loh, jangan bilang siapa-siapa. Nggak bisa. Karena yang koreksi nanti banyak orang, orang keliru nih banyak orang. Maka orang-orang yang punya hafalan Al-Quran itu harus berani didemonstrasikan. Maka ada tasmi, kan begitu. Persyaratan mau wisuda harus tasmi, disimak banyak orang. Sehingga di situ betul-betul bacaannya sudah bagus atau belum, sudah benar atau belum sesuai dengan riwayat yang mutawatir. Jadi terkait dengan perjalanan qiraat yang mutawatir. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Wonten? Ada? Monggo. Ayo Mas Fadil. Kemarin habis setoran bawa 3 pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan berapa ini? Jadi Mas Fadil habis setoran tidak ngalih-ngalih tiba ada pertanyaan. Tapi yang 2 titipan. Pertanyaan ini, pertanyaannya ini, lalu pertanyaannya sendiri. Yang pertanyaan sendiri tidak tak jawab sampai tuntas. Jawaban dewi Mas, jawaban dewi. Monggo, ada Mas Fadil. Yo ayo enggak apa-apa. Saya bisa jawab, tak jawab kayak jawaban dewi kan gitu aja orang. Itu kan ada waktu penyebaran salinan mushaf zamannya Utsman itu kan ada ikhtilaf antara 5 sampai 7. Okay. Kalau memang sudah disebarkan, kok bisa kemudian ada persebaran bacaan lagi, sehingga kemudian perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk kemudian menyempurnakan satu rumusan qiraat. Jadi gini, 5 atau 7 harus diingat bahwa tulisan pada masa Utsman, satu salinan mushaf itu bisa mengakomodir beberapa bacaan. Jangan dipahami satu salinan hanya satu versi bacaan, tidak. Karena pada masa Utsman, titik dan harokat belum ada. Makanya salinan mushaf antara qiraahnya Hamzah Fatabayyanu dengan qiraat Asim Fatathabbatu yang qiraatnya Hamzah dengan Fatabayyanu tulisannya podo. Jadi Utsman itu hanya mengakomodir yang berbeda kalau qiraatnya itu umpama ada tambahan huruf yang beredar di sini tidak ada, sehingga tidak bisa diakomodir dalam satu rosem. Sari'u dengan wasari'u kan tidak bisa digabung. Tapi kalau Maliki masih bisa. As-sholah dengan as-sholah itu masih bisa. Sehingga tulisannya as-sholah itu ada wawunya.
yuqimun alladzina yuqimunas sholata. Kan gitu. Dibaca tafkhim tebal. Jadi begitu. Jadi yang perlu dipahamkan itu jangan dipahami bahwa salinan itu sudah hanya mengakomodir satu versi bacaan. Satu salinan itu bisa mengakomodir beberapa versi qiraat. Itu ada karangannya Imam Abu Amr Ad-Dani tentang Rosem itu. Fi Masahifil Amsar. Judul depannya itu kok lupa saya. Lupa saya judul depannya. Gitu Mas Mati. Yang lain? Monggo. Batas. Ya, dilanjutkan dulu. Saya lanjutkan cepet-cepet aja timbang tambah ngel pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, syarat qiraah yang maqbulah itu adalah antuwafiqal lughatal arabiyyata walau biwajhin. Antuwafiqa yen sesuai apa qiraah maqbulah, apa qiraah al-lughatal arabiyyata ing bahasa Arab. Dalam konteks ini kaidah-kaidah bahasa Arab walau biwajhin, walaupun dengan hanya satu wajah. Nah ini cerita mana ini? Jadi gini kan. Tadi kan saya sudah nyampaikan bahwa sejak periode Abul Aswad Ad-Du'ali itu sudah mulailah ditulis, disusun disiplin-disiplin ilmu yang nanti mengalami perkembangan yang sangat pesat itu pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi abad kedua Hijriah. Al-Khalil nanti punya murid namanya Amr bin Uthman bin Qomban yang terkenal dengan Imam Sibawai itu. Jadi Al-Khalil itu gurunya Imam Sibawai. Nah posisi Ali Al-Kisai, Imam Ali Al-Kisai itu di mana? Jadi gini, Imam Abu Amr Ibnul Ala, Imam Isa bin Umar itu punya murid namanya Al-Khalil, sekaligus punya murid namanya Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Jadi Abu Ja'far Ar-Ru'asi itu belajarnya ke Basra, kemudian dia kembali ke Kufah. Di Kufah Abu Ja'far Ar-Ru'asi itu punya murid namanya Imam Ali Al-Kisai. Mulailah di situ ada periode ulama Nahwu Kufah. Imam Ali Al-Kisai punya murid Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang tadi saya ceritakan. Jadi itu muridnya Imam Ali Al-Kisai. Jadi Imam Ali Al-Kisai itu juga pakar bahasa. Abad kedua Hijriah itu disebut dengan abad kedua ketiga itu disebut dengan Asrul Ihtijaj. Asrul Ihtijaj itu apa? Asrul Ihtijaj itu masa di mana ketika itu pembukuan dan pembakuan kaidah-kaidah kebahasaan Arab. Oh, kalau rofaknya isim mufrad itu dengan dhamma, begitu. Kalau rofaknya isim tasniyah itu alif dan nun. Itu sudah dibakukan. Sumbernya dari mana? Wah, ini agak cerita tentang usulun nahwi, enggak apa-apa ya. Sumbernya 3. Masadirul ihtijaj itu 3. Yang pertama kalamullah, yaitu qiraat Al-Qur'an. Orang dulu tuh enggak gampang-gampang ngambil qiraat, tapi betul-betul luar biasa. Walaupun penelitian Ibnu Mujahid belum dilakukan. Lalu yang kedua, kalamun nabi, hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengucapkan dengan bahasa yang memang digunakan orang Arab, yang fusha. Yang ketiga, kalamul Arab. Kalamul Arab itu diantaranya adalah syair, ada prosa, ada khutbah, yang banyak adalah asy'ar atau syair-syair itu. Itu dijadikan sumber bahwa begini untuk menetapkan kaidah bahasa. Paham ya? Lalu muncullah kaidah bahasa. Nah, pada fase berikutnya, kok ada qiraat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, maka ini bisa ditolak. Kenapa? Karena kaidah bahasa tadi sudah dibuat pada bahasa Asrul Ihtijaz. Umpama ada qiraat. Umpama ya. Wa qala rabbakum ud'uni. Umpama loh. Wa qala rabbakum ud'uni. Kok robba? Ini sudah menyalahi kaidah bahasa Arab.
Karena kaidahnya sudah jadi. Lek kola ini mesti rabbukum. Lah kaidahnya dibuat dari mana? Dari qiraat juga. Kan qiraat tadi kan terus berkembang. Artinya berkembang itu menyebar. Ada orang yang tidak paham, tiba-tiba baca wa qala rabbakum ud'uni astajib lakum. Ini tidak sesuai dengan kaidah, maka ini tidak memenuhi syarat qiraat yang makbulah, ditolak. Tapi yang memenuhi masih bisa, walau biwajihin. Contohnya begini, ada qiraat yang kita bacakan fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Kan begitu ya? Ada qiraat fatalaqqa adama. Kan yang qiraat kita kan fatalaqqa adamu mir rabbih. Kalau ini fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun fataba alaihi. Ini namanya walau biwajhin. Qiraat itu masih bisa diterima. Kenapa? Karena itu hanya posisinya. Jadi maknanya nanti saling berkaitan. Fatalaqqa Adamu. Adam menerima mir rabbih dari Tuhannya kalimat-kalimat fataba alaih, maka kemudian Allah menerima taubatnya Adam. Dalam beberapa penafsiran kalimat di situ termasuk yaitu bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalimat itu maknanya banyak dalam bahasa Arab. Beda lagi dengan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kan beda lagi. Kalimat di situ perintah, larangan, ujian itu kalimat. Fa'atammahun. Lah kalau fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun, maka kalimatun ini itu menjadi fa'ilnya dari talaqqa tadi. Jadi Adam, kalimat-kalimat ini oleh Tuhan, dari Tuhannya itu diberikan kepada Adam. Namanya begitu. Inilah yang disebutkan dalam konteks ini antuwa fiqal lughatal arabiyyah walau biwajhin. Tapi kalau sudah tidak ada wajah sama sekali dalam kaidah bahasa Arab, contohnya tadi itu wa qala rabbakum ud'uni, ini kok ada rob itu mufrad, isim mufrad, kok kemudian menggunakan fathah, ini kedudukannya mau kira-kira apa? Tidak ada wajah sama sekali dalam kaidah bahasa Arab, maka marbudah. Jadi pahami? Itu orang yang sangat turun satu mana. Yang ketiga, antuwa fi qarasma ahadil masahifil utsmaniyah, yaitu sesuainya qiraat itu dengan rosem salah satu mushaf Utsmani. Kan tadi ada beberapa salinan mushaf. Walau ihtimalan. Nah, ini ihtimalan itu apa? Walau ihtimalan itu walau hanya perkiraan atau di situ dikira-kira. Contohnya Maliki. Maliki itu qiraat kita itu dibaca panjang walaupun rosemnya itu tidak ada alifnya. Itulah yang disebut walau ihtimalan. Makanya nanti dalam kaidah tajwid itu disebut ini matobi'i muqaddari namanya. Ihtimalan itu yang muqaddari. Sehingga ketika sudah muncul harokat, simbol harokat dikasih harokat fathah tapi ngadeg. Bukan alif tapi ngadeg. Sehingga dibaca Maliki. Ada yang rosem ada tulisan mushaf itu yang double. Ono fathahnya tambahin ngadeg pisan. Itu kalau tidak biasa bingung. Tapi untungnya semua sudah belajar dan sudah hafal surat Fatihah. Sehingga tidak bingung. Harokatnya double. Jadi itulah yang disebut walau ihtimal. Wa hadzal qismu huwa alladhi qala fihi ulama wallahu a'lam bissawab. Kita pindah ke Fathul Mannan. Ya dididik lah pokoknya umat. Ada pertanyaan? Terus ngeluh enggak ya? Ustaz ada pertanyaan? Enggak Ustaz. Nah, sama ustazah ya sih Ustaz. Ini kan tadi disebutkan Kapan? Tadi kan disebutkan pertama itu ada 25 nih. Yang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Itu terus diseleksi terus jadi 7. Nah, sisanya itu kan sudah mengalami penolakan. Berarti para imam sisanya itu belajar kembali atau
kira-kiraannya itu terus diapain? Kok belajar kembali gitu. Kalau imam yang diteliti ya sudah tidak menangi. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu ketika memasukkan 25 imam itu banyak yang sudah meninggal, termasuk 7 imam Sabah itu sudah meninggal semua ketika Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Bukan lalu mereka daftar, oh kita akan bertolak cinta Muhammad. Kan dulu pasti mereka juga punya murid. Oke. Terus nanti kalau misalnya murid-muridnya itu menyadari kok nanti jatuhnya kemana gitu. Jadi gini, kita sendiri juga tidak tahu, wallahu a'lam, itu apakah kiroat yang diajarkan. Tapi yang jelas kalau itu mutawatir, kiroat yang dulu diajarkan, lalu kok kemudian dibatasi Ibnu Mujahid 7 dari yang 25 itu, lalu dibatasi lagi jadi 7, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ketika mereka belajar secara mutawatir, ini memang tersebar, tetapi rawan terjadi kesalahan. Makanya perlu diadakan penelitian ulang itu. Karena ketika itu tidak ada standarisasi. Kan masa generasi imam qiraat itu dengan masa Rasulullah itu kan sudah jauh. Maka butuh seorang yang melakukan penelitian untuk melakukan standarisasi. Oh, ini standarnya begini, maka inilah yang lebih meyakinkan. Yang lain, kita jangan mengatakan ini mesti nggak bisa dipertanggungjawabkan, belum tentu. Tapi karena kehati-hatian sang imam, termasuk Abu Bakar Ibnu Mujahid, sehingga yang dipilih yang beliau sangat yakin dari hasil penelitian itu ya 7 itu. 7 kok ini 4. 7 itu. Karena begini Mas Adi, dulu pada masa Utsman itu pernah terjadi, Utsman Ibnu Affan yang sahabat, bukan Utsman ini. Pada masa sahabat, ketika Utsman Ibnu Affan itu memang sudah mulai rawan kiroat itu tersebar tadi itu. Rawan terjadi lahan itu pertama karena banyak orang non-Arab yang sudah memeluk Islam. Ketika mereka belajar ngaji, lalu baca di salinan mushaf yang ditulis-tulis itu oleh generasi sahabat-sahabat itu ada yang keliru tadi, i'rabnya keliru, kan bisa fatal. Lalu yang kedua, ada mushaf sahabat yang dulu pernah saya ceritakan, yang kadang-kadang oleh muridnya ini dikira bagian dari Al-Quran. Contohnya kemarin yang contohnya nanti ada lagi di sini kayaknya. Kalau contoh yang sangat banyak contohnya itu amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ribaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasban. Ada solihahnya. Lah solihah itu ternyata itu hanya tafsir sahabat. Jika mendapatkan penjelasan dari Rasulullah ditulis di situ. Nah, ketika ini tersebar dikhawatirkan salinan ini solihat ini dikira bagian dari ayat, padahal kan bukan. Padahal ayatnya kan hanya safinatin ghasban, kan begitu saja. Nah, solihatin itu menjelaskan safina. Kenapa? Karena yang dirampas oleh perompak itu hanya perahu yang baik, yang tidak bocor. Makanya dibolongi biar tidak dirampas, sehingga orang miskinnya bisa tetap bekerja. Karena perahunya tidak hilang. Nek bolong itu kan nek diperbaiki, tapi nek perahu ini sing hilang, gaya perahu bondone akeh. Lho kan begitu. Jadi itulah faktor-faktor yang mendasari kenapa termasuk sahabat Utsman itu menyatukan dalam Rasul. Nah, saya tidak bisa menjawab apakah yang 25 kok lalu tinggal 7 itu, kita tidak bisa mengatakan oh berarti ini keliru. Nah, ini kalau saya husnudzonnya ini bentuk kehati-hatian Abu Bakar Ibnu Mujahid. Sehingga 7 saja kan, 7 itu tidak hanya 7, nanti 7 itu ada rawi lagi lah, rawi nanti. Karena satu imam itu mengajarkan ke rawi satu dengan rawi ini bisa bacaan yang berbeda. Jadi kalau dikatakan rawi A dan B, Asim dan Syu'bah dari Asim, berarti ngajinya Asim itu ya berarti meriwayatkan itu dari gurunya juga begitu. Makanya gurunya yang diambil dari Asim itu ada Zilin bin Hubaysh, ada Abu Abdurrahman As-Sulami atau Abdullah bin Abi Abdurrahman As-Sulami. Begitu. Yang lain? Benar. Sampun telas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sampai halaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin
Yang atas. Wa qala Hammad aidan an Thabit an Abdurrahman ibni Abi Laila an Ibni Mas'udin annahu kana idza jtama'a ilaihi. Ini saya kok la Allah shawab ilaihi ya. Jadi kalau ilaiha hanya kemana domirnya? Kalau ilaihi ya Ibnu Mas'ud. Annahu bahwasanya Ibnu Mas'ud kana idza ijtama'a ilaihi. Nalikane berkumpul kepadanya, kepada Ibnu Mas'ud sapa ikhwanuhu, saudara-saudaranya. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau teman-temannya, keluarganya, saudara-saudaranya ngumpul ke beliau, apa yang dilakukan? Nasyaru, podo buka sapa ikhwan. Jadi langsung buka apa? Al-mushafa ing mushaf, langsung ngaji terus mudarosah. Sama kayak kalian kalau berkunjung ke rumah teman, ayo mudarosah bisa kan? Mari ngaji baru ngobrol yang lain. Ojo wali ketemu baru ngobrol dhisik tuwa-tuwa lho sesuk ngaji kurang 5 menit. Wis entek. Faqara'u fihi Faqara'u maka padha maca sapa ikhwanuhu. Jadi padha maca sapa ikhwanuhu fihi ing dalam mushaf dengan membaca mushaf tadi. Wa fassara kemudian menjelaskan, menafsirkan sapa Ibnu Mas'ud, menjelaskan tafsirnya lahum terhadap mereka. Jadi ketemu ngaji dhisik, mari ngaji baru ngobrol menjelaskan tafsirnya. Ya. Fadhailul Quran li Ibnu Katsir. Wa qala al-A'mash, wa qala dan berkata sapa Imam al-A'mash an Khaythamah, dari Khaythamah. Dakhaltu ala Ibni Umar. Saya pernah bertamu ke sahabat Abdullah bin Umar. Saya masuk ke rumahnya Abdullah bin Umar bertamu. Wa huwa hale utawi Abdullah bin Umar iku yaqra'u fil mushaf, sedang membaca mushaf, sedang membaca Al-Qur'an. Faqala kemudian berkata sapa Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, hadza juz'i, inilah bagianku. Alladzi kang aqra'u yang maca sapa ingsun bihi kelawan alladzi al-lailata ing dalem malam ini. Jadi para sahabat itu sudah punya hizib. Hizib itu bagian yang sudah ditentukan, yang itu rutin beliau baca. Makanya sampai punya ada hizib-hizib, ada hizib Nasor, ada hizbul Autas, ada hizib Sakron, ada hizib-hizib yang lain. Itu yang biasa wirid-wirid beliau. Kalau sampai orang Quran, ya wiridnya Quran. Umpama malam ini targetnya juz ini harus selesai, ya itu selesaikan. Saya baru ngobrol di sini, hadza hizbi atau juz'i alladzi aqra'u bihi hadhil lailah. Kan begitu. Saya kapan itu dengarkan ceramahnya Luqman Ali Khan, gini. Beliau mengupas fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang menarik di ayat ini, Allah berfirman menggunakan idza, bukan in. Bedanya in dengan idza. Kalau in itu jika, kalau idza itu apabila. Tapi bedanya kalau idza itu tahaqququl wuqu'. Kalau in itu masih syak. Syak itu ya 50-50. Kalau idza itu tahaqququl wuqu'. Makanya idza qumtum ilas shalah itu pakai idza. Berarti idza ketemu fi'il madhi itu tahaqququl wuqu' itu kejadiannya sudah seakan-akan terrealisasi. Nek sampean bener-bener maca Quran, kate maca Quran, fasta'idz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim. Lalu kemudian ulama mengambil teks ini yang dalam balaghah disebut iktibas, kan begitu ya? Iktibas. Saya tidak perlu menjelaskan iktibas lah, terlalu jauh nanti. Nah, iktibas ini redaksinya diambil dari Al-Quran, tapi kemudian menjadi satu bacaan yang kita kenal dengan bacaan isti'adzah. Kata Nu'man Ali Khan itu, setan secara gudonil gini, kenapa orang ngaji itu tidak bisa berlama-lama? Karena gudon setan begini, ketika orang ngaji, walaupun sudah ta'awud, itu sering digudong ini. Eling, tugasmu si aku, ayo ngersana tugas. Jadi ngaji kok gak tenang, aduh tugas saya ini belum selesai. Saya harus berdiri untuk kora-kora, karena hari ini saya piket, umpama begitu. Kalau Anda berdiri betul
betul, sampean turuti, sementara hizib sampean, juz sampean belum selesai, ini alamat sudah. Hari ini tidak selesai, meneh numpuk, kadang gak kerasa, apalagi di rumah itu. Sak minggu, 2 minggu loh, ngerasa ulang. Loh, iya apa iya? Ya kalau sampai enggak ya saya begitulah. Loh saya gitu loh. Semangat sama ini mumpung jek enom, wis ta lah. Sing pakai ngaji sembarang kali terus kok. Yo ngaji Quran iya. Betul. Karena kesibukan tidak ada ceritanya orang itu semakin umur, semakin enggak sibuk itu tidak ada, mesti tambah sibuk. Lah caranya ya opo? Caranya begini, ini saya tambahin sendiri setelah saya dengarkan dari Nu'man Ali Khan itu. Oh berarti gini. Dan itu dipraktekkan. Pertama, tentukanlah target. Dari sekian mahasantri tahfidz ini, ada yang sudah 30 dan 30 itu sudah betul-betul orangnya itu hafid yang mungkin. Insya Allah ada. Sampai diwoco Malik iso. Diwoco mundur. Loh kalau untuk kata guru saya kalau untuk ngetes hafalan sekilas ini ya gak apa-apa, tapi gak oleh lagi ngimami. Kalau ngimami mulai minal jinnati wan nas mundur. Bisa apa gimana nanti. Tapi yang enak ya urut lah, karena nanti terkait dengan makna. Tapi rasa sekali nyoba lancar ya gak apa-apa. Loh orang tuh kalau sudah lancar tuh kan begitu keliru tek langsung di ayat yang itu kan bisa. Nek durung nemen lancar ya tek keliru, balen dhuwur maneh kanca. Oh boy, terus baleni ae. Nyantol maneh, balen maneh. Gak mari-mari. Jadi gini, kalau yang sudah mungkin maka sampean harus punya izin bagian yang itu sudah rutin dibaca saya sekian. Kalau lebih dari itu bonus. Umpama sehari 5 juz, itu tidak bisa dinyang sudah. Kok ada lebih waktu, maka lebih waktu itulah untuk yang lebih 5 juz. Jangan begini, terus saya 5 juz, tapi ya lain waktu, ya hilang 5 juz itu. Saya dulu pernah menyampaikan, jadi Quran itu jangan sisa waktu, tapi harus ada waktu. Nah nanti yang sisa waktu itu untuk bonusnya ini. Umpama sehari kok bisa lebih ya, tambahin. Nah tambahnya ini, tapi yang wajib 5, ya 5. Lalu yang berikutnya, umpama ada yang 30, yang jalan 15. Yang 15 masih dandani. Kalau Anda masih proses dandan-dandan, itu harus harus punya target. Saya jam sekian sampai jam sekian, itu derusan saya yang untuk deres biasa, untuk tabarukan umpama seminggu khatam. Atau kalau tidak seminggu khatam ya 1 bulan khatam. Yang deres yang 1 juz yang mesti khatam. Jadi kalau sudah khatam itu jangan pernah tidak khatam. Jangan hanya dandani tok, tapi Anda harus punya rutinan yang khatam. Sehari 2 juz, itu ada waktu sendiri. Sehingga 15 hari khatam, walaupun dinador yang juz belum jalan itu. Dan nanti ada waktu yang untuk juz yang sudah lancar, targetnya berapa? Sekian. Ada waktu mendandani, sekian. Kalau sampai sudah menentukan target, jangan sekali-kali melepas target itu karena urusan tadi. Karena kalau itu yang terjadi, ini bisa berubah. Lah kalau jadwalnya ini sudah berubah, itu kadang-kadang nyusun lagi, itu harus menyesuaikan lagi. Jadi kalau sudah ngadeg, mari subuh terus. Targetnya sampai jam 7 umpama. Kok setengah 7 kudu ngadeg aja, sampai ngadeg temenan setengah jam hilang itu. Cek dulu juga. Oh, kemana jajar HP, oh buyar sudah. Temen. Saya tak balas sih penting ini, balas sih 1 WA, ada WA lagi masuk. Belum lagi lihat WA story. Jadi ternyata salah satu cara setan untuk menggoda itu tadi itu, sama dikasih iwas-wis. Tugasmu lu gak mari. Kayang no, sama ndak ngaji sampai jam piro. Iki mau tugasnya ya apa? Padahal ketika ngaji selesai, insya Allah tugas selesai. Tapi kalau ngaji tidak selesai, tugas keder juga kadang-kadang. Ya kita harus yakin. Kalau masih belum, ya berarti ini proses. Sehingga barokatuz zaman dari Al-Quran itu boleh jadi belum ke kita. Tapi tetap usaha. Nanti kalau sudah ketemu, jadilah seperti Imam Asy-Syafi'i. Ya, walaupun kita tidak seperti beliau. Ya atur ya. Karena sama sumber minyak.
Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu beliau itu termasuk orang yang pertama kali yang bisa membagi waktu kapan beliau ngajar. Beliau di masjid sampai menjelang zuhur. Ada jam kerja beliau. Lalu kapan waktunya menerima tanya jawab, kapan waktunya menulis, kapan waktunya untuk ngaji sendiri. Ramadan itu bukan beliau pernah ngajar tetap jalan, tapi sehari khatam 2 kali. Ya kalau itu memang mungkin boleh jadi kurikulumnya sudah beda. Tapi kita jangan menutup kemungkinan untuk itu. Siapa tahu ada di antara kalian. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kan begitu. Allah itu memberi kekhususan siapapun yang beliau kehendaki, yang dia kehendaki. Wes rek, maghrib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladziina istafaita min ibadika alladziina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.